Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai. Why, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa. Karena dekat lagi. Biris, wow, seperti Bitcoin sepertinya masih konsolidasi atau seto ya, tertahan di angka 80 ribuan dan di atas 90 ribuan ya, bahkan tertinggi di minggu kemarin itu 93 atau 94 ribu ya, kurang lebih ya. Dan kita lihat juga beberapa altcoin ada juga yang naiknya kencang banget, termasuk ada Mudeng, dan apalagi kalau kalian ketinggalan PP di tahun 2023 ya atau 2024 ya. Ini banyak banget yang minta request tentang token ini. Bang, tolong bahas tentang token ini. Katanya ini hidden gem banget. Apa bener? Oke, kita bahas ya. Tapi ingat tetap disclaimer dan Dior. Kenapa? Karena merupakan alat didikan yang sendiri. Karena bermain micin itu sangat beresiko. Bisa naik sampai dengan ribuan persen. Bisa juga langsung hilang ya. Langsung saja ini dia tokennya. Card Rumble. Wow, gila banget ya. Ternyata di sini mereka saat ini sedang melaksanakan pre-sale. Wah, beruntung banget ya kalian dapat informasinya pas lah harganya si awal banget gitu ya. Dan ini kita lihat ini Card Rumble adalah karakter PP yang sedang menggunakan mobil kart ya. Ini bukan hanya sekedar meme game ya, atau sebuah meme game. Ini adalah didukung oleh penambangan emas atau gold mine ya. Teknologi itu nyata dan waktunya adalah saat ini. Oke, terus bagaimana cara intinya bang? Gampang ya. Terus kalian klik aja di pojok kanan atas. Nah di sini kalian bisa lihat bisa registrasi atau masuk melalui dengan X ataupun Google, dan ini bisa kalian lihat sendiri ya. Gampang juga, bisa menggunakan email ataupun X, ataupun kalian registrasi menggunakan email kemudian masukkan password aja udah otomatis masuk ya. Nah terus bagaimana cara entry-nya bang? Nah ini kalian setelah masuk tampilan dashboardnya seperti ini, dan ini kita lihat ada pembeliannya saat ini sudah masuki di stake kedua dengan harganya adalah 0,0035 dolar satu RBT atau card rumble-nya. Dan kita lihat di fase selanjutnya itu harganya lebih naik 0,005 dolar ya, atau naik lebih 14,29%. Jadi lebih awal ini lebih enak harganya, lebih murah gitu ya dibandingkan di fase selanjutnya. Nah untuk entry bisa menggunakan Ethereum, Tether, kemudian juga bisa menggunakan Solana dan lain sebagainya, ataupun menggunakan Bitcoin sendiri ya. Tidak hanya itu juga, ini mereka banyak banget ya, beberapa media udah bahas tentang dari Card Rumble ini, karena ini heboh banget di X ataupun di beberapa media sosial tentang Card Rumble ini. Kemudian juga ada pesanan, ini kalau misalkan kalian sudah melakukan entry, dan ini kita bisa lihat ada profile, dan ini kita lihat juga di sini ada pengamanannya udah nggak dilakukan lagi, dan beberapa ini bisa ditautkan dan bisa ubah dengan menggunakan 2FA, dan ini penggunaannya untuk secara lebih aman gitu ya, lebih safety aja gitu ya, dan ini nggak ada regulasi buat keamanan dari Card Rumble ini. Dan ya kita ulas lagi secara awal, dan kita lihat di awal website mereka ini, di websitenya itu bisa menggunakan berbagai bahasa di seluruh dunia ya. Jadi kalian bisa lihat ada bahasa Inggris, Spanyol, Prancis, Turki, Rusia, Italia, Portugal, Brazil, dan lain sebagainya. Bahkan bahasa Indonesia pun ada di sini ya. Jadi lengkap banget ya untuk menggunakan dan memahami dalam sebuah tokennya tersebut. Nah kita lihat juga di sini ada beberapa trailer juga, yang mana ini kalian bisa lihat, dan ini sudah terhubung ke channel YouTube mereka dari Card Rumble sendiri. Bahkan kalian bisa lihat ini banyak banget, unik banget gitu ya tampilan dari mereka, dari official trailer dari si Card Rumble ini. Dan ini menggunakan beberapa karakter meme coin yang heboh di Telegram, kemudian di beberapa media sosial itu mereka sudah mencantumkan tentang beberapa dan merangkum gitu ya beberapa token yang hype di beberapa media sosial, dan salah satunya dan saat ini dipegang oleh Card Rumble karena harganya masih awal banget gitu ya, masih apalagi belum banyak yang tahu tentang token ini gitu. Jadi kalian dapat harganya pas harganya masih murah banget nih. Karena Rumble ini adalah sebuah game AI juga, bahkan kalian bisa lihat tuh ada beberapa karakter yang bisa kalian dapatkan dan kalian mainkan di dalam gamenya tersebut. Jadi ada pembalap game card ya, ini seperti mengingatkan kita di game tahun 2018an ke atas gitu ya, menggunakan Card Rumble. Dan juga ada beberapa karakter Floki, dan ada juga karakter PP ya, dan ini game balap meme bertenaga AI ya, dibuat oleh tim pengembang secara penuh, bahkan menampilkan karakter yang terinspirasi oleh Doge, PP, Shiba Inu, Floki, Doghead, dan lain sebagainya. Bahkan Rumble AI juga mengendalikan semua perilaku lawan, dan ada juga beberapa demo yang mereka tampilkan di sini ya. Dan kita lihat Rumble ini produk yang sebenarnya, jadi Card Rumble itu hanyalah pertunjukan pertama.
Jadi AI Rumble ini itu adalah mendukung gameplay perilaku NPC, kemudian kesulitan dan beberapa adaptasi. Dalam jangka panjang, Rumble AI dapat digunakan dalam game, simulasi dan beberapa produk teknologi berlisensi lainnya. Ini berarti RBT tumbuh saring dengan pertumbuhan saat ini gitu ya. Dan market mereka juga masih rendah banget, apalagi ini masih awal, apalagi masih pre-sale ya. Bahkan mereka memiliki beberapa gameplay nyata tersedia dengan game AI yang mana menarik banget di sini. Dan kita lihat juga ada beberapa yang harus perlu kalian ketahui dari Card Rumble ini. Nah, salah satunya di sini kita lihat narasi mereka ya, kita dibaca di sini. Yang lain bicara AI, kata dia, kami pasang AI kami di jalurnya. Kami membangun meme racer atau pembalap yang membuktikan AI kami bukan sekedar hype. Sebagian besar dari project crypto menerbitkan white paper, membuat grup Telegram dan mulai membuat kegaduhan. Dan Card Rumble bukanlah teaser atau trailer. Ini adalah game yang berfungsi yang dibuat untuk membuktikan teknologi kami benar-benar berfungsi, dia bilang ya. Inti dari game ini adalah Rumble AI, jadi mesin kecerdasan adaptif internal mereka sendiri. AI ini mendukung permainan, mengendalikan lawan dan belajar dari setiap putaran, dan ini adalah bukti konsep mereka bukan sebuah konsep. Bahkan dari token mereka yang namanya RBT ya, ini menjadi penggerak segalanya. Jadi setiap peningkatan, setiap balapan, setiap keputusan dalam game itu tergantung pada token mereka sendiri ya. Seiring Rumble AI berekspansi ke ranah multi pemain atau multiplayer, judul-judul baru dilisensi di seluruh industri game. Bahkan RBT menjadi fondasi ekosistem yang terus berkembang, dan kebanyakan tim mereka berbicara dengan mengatakan pembaruan tersebut. Nah, kita lihat juga Rumble AI dari ekosistem mereka. Jadi ada Rumble AI ini adalah mesin kecerdasan adaptif internal mereka yang dikembangkan untuk mendukung generasi berikutnya permainan sistem multi pemain dan ekonomi virtual. Dan kita lihat seiring dengan pengembangan yang terus mereka lakukan, Rumble AI itu akan diperluas ya ke turnamen, alat kreator, lisensi, dan judul masa depan dengan RBT sebagai token yang mendukung semuanya. Jadi sebagian besar project mereka itu ya menjual ide utilitas. Jadi mereka saat ini sedang membangun tumpukan teknologi di belakangnya. Bahkan dilihat ditampilkan di CoinGecko, CryptoBit Daily, Cointelegraph, Investing.com, dan lain sebagainya. Banyak banget yang sudah membahas tentang Card Rumble ini. Nah, kemudian kita lihat juga di sini ada beberapa fitur ya. Jadi kalian bisa lihat pasang RBT untuk membuka reward keuntungan MP dan kekuatannya. Kemudian juga di sini ya didukung oleh Ethereum, dibangun untuk skalabilitas, dan kita lihat juga di sini dibangun oleh komunitas, didorong oleh AI, dan yang terakhir adalah hasilkan reward kalian dengan menyebabkan dari rumornya tersebut. Jadi ada di sini ada program affiliate dan 40% dalam USDT untuk setiap pembelian dari RBT, dan ini kita lihat di dalam pengembangan mereka Card Rumble ini, mereka sudah dilakukan audit smart contract-nya itu sudah selesai. Jadi Card Rumble telah lulus audit penuh oleh perusahaan keamanan blockchain terkemuka seperti Cyberscope. Tidak ada masalah kritis, kemudian juga kontrak sepenuhnya aman dan siap untuk investor. Bahkan mereka sudah lakukan audit secara langsung di Cyberscope ya. Kemudian bagaimana cara entry-nya? Ya gampang sih, cukup kalian punya akunnya aja, masukkan alamat email, kemudian kata sandi, dan udah gitu ya. Enak dapatnya. Terus bagaimana kalian dapatkan menghasilkan reward atau dari RBT ini? Yang pertama, kalian harus punya tokennya dulu atau mengikuti dari presale dari RBT-nya. Kemudian yang kedua, itu kalian bisa lihat, jadi RBT menaikkan ekosistem jadi permintaan meningkat dengan penggunanya. Dan yang ketiga, di sini kita lihat kalian bisa membuka kunci karakter, bergabung dengan beberapa turnamen dan beli NFT juga di dalamnya. Dan ada juga di sini kalian bisa memegang holder kendali dari staking jika kalian siap untuk melakukan staking di sini. Kemudian ada beberapa fitur masa depan monetasi menciptakan yang berkelanjutan nilai. Jadi termasuk berkembangnya ekosistem dari Card Rumble tersebut ya. Nah, kalau kita lihat tokenomics-nya, mereka mau cetak supply sekitar 2 miliar token atau 2 miliar RBT. Ini mereka sudah bagi supply-nya ini di dalam tokenomics, termasuk buat ekosistem development itu ada 200 juta RBT atau 10%-nya. Liquidity 10%, tim tokennya 10%, reserve-nya ada 5%, competition and price-nya 5%, dan presale ada 60%. Ini mereka sudah bagi semuanya. Dan kalau kita lihat di peta jalan mereka, ada beberapa tahapan yang perlu kalian ketahui di dalam peta jalan ini. Termasuk di tahap pertama adalah mereka berdirinya di ERC20, kemudian audit smart contract, kemudian trailer mereka sudah resmi diluncurkan di beberapa situs web ataupun di media sosial. Kemudian aktivasi program affiliate, kemudian peluncuran pemasaran global, dan fase kedua ini ada termasuk
ada pembuatan NFT untuk card, kemudian rilis demo MPV, beberapa smart contract juga, kemudian juga meningkatkan kemampuan dari media dan mendukung pertumbuhan presale mereka. Fase ketiga adalah peluncuran game secara lengkap ya. Kemudian NFT marketplace di Ethereum. Kemudian juga eksplorasi aksesibilitas Ethereum dan perluasan kampanye afiliasi dan lain sebagainya. Di fase keempat adalah kompetisi global yang mereka lakukan dan kemudian mendorong visual dan performa ke wilayah generasi, memperluas Rumble AI sebagai layanan untuk studio dan mengembang mitra, kampanye global dan lain sebagainya. Dan itulah beberapa tahapan yang masuk di dalam kategori di dalam peta jalan mereka. Jadi perlu kalian ingat beberapa peta jalan dan tahapan yang mereka lakukan ya. Nah, di sini juga mereka sudah lihat ya, ada white paper dan audit pun sudah kalian bisa lihat juga di sini ya, di cyberscope.io menyatakan dengan mereka sudah lulus diauditkan audit oleh Cyberscope. Jadi kita tinggal tunggu hype-nya aja ketika mereka sudah selesai tinggi atau melakukan listing di beberapa DEX ataupun CEX, mungkin ada di CoinMarketCap, ada di CoinGecko, ada di BingX, ada di xt.com dan lain sebagainya. Ya kita tunggu aja nih ya. Yes, mungkin itu aja yang dapat sampai kepada kalian semua. Ingat ya, semua disclaimer dan Dior. Kenapa? Kalau ikut kalian sendiri, selalu gunakan yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish dan bagaimanapun, kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.